Aku hanyalah santriwati biasa. Tak pernah bermimpi menjadi siapapun yang istimewa. Tapi satu lamaran tak terduga mengubah hidupku selamanya. Saat pemuda paling dikagumi di pesantren memilihku, aku justru kehilangan ketenanganku. Tatapan berubah, bisikan mulai terdengar, dan seorang perempuan bernama Nisa menjadikanku musuhnya. Menjelang akad, aku belajar bahwa cinta di pesantren bukan hanya soal doa, tapi juga ujian yang hampir menghancurkan harga diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia bersama orang-orang tercinta. Baik, sebelum saya lanjut, tulis di kolom komentar dari kota mana saja teman-teman yang nonton cerita ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini, karena dukungan dari kalian bikin saya semangat untuk terus berbagi cerita. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Aku datang ke pesantren ini dengan satu niat sederhana, belajar. Aku tidak membawa ambisi besar, tidak pula mimpi muluk tentang masa depan. Aku hanya ingin menjadi santriwati yang baik, memperbaiki diri, dan pulang suatu hari nanti dengan bekal ilmu dan akhlak. Hidupku berjalan tenang, nyaris tak pernah menarik perhatian siapapun. Aku duduk di barisan tengah, hafalanku biasa saja, penampilanku pun sederhana. Aku tidak pernah merasa istimewa. Sampai hari itu datang. Hari ketika namaku dipanggil oleh pengurus pesantren. Di waktu yang tidak biasa. Jantungku berdegup kencang. Aku mencoba mengingat-ingat kesalahan apa yang mungkin kulakukan. Tapi yang kuterima bukan teguran, bukan pula hukuman. Aku justru mendengar kalimat yang membuat kakiku lemas. Gus Hanan ingin melamarku. Gus Hanan. Nama itu saja sudah cukup membuat suasana pesantren berisik. Ia bukan sekadar putra kiai. Ia pemuda yang cerdas, santun, dan memiliki wibawa alami. Banyak santriwati mengaguminya dalam diam. Beberapa bahkan terang-terangan berharap. Aku tahu itu. Semua orang tahu itu. Dan karena itulah aku merasa berita ini tidak masuk akal. Aku menunduk, menolak mempercayai apa yang kudengar. Aku merasa ini pasti salah. Aku hanyalah santriwati biasa. Tidak ada yang istimewa dariku. Aku tidak punya latar keluarga terpandang. Tidak punya kecantikan yang membuat orang menoleh dua kali. Aku bahkan sering merasa tidak terlihat. Aku meminta waktu. Aku pulang ke kamar dengan kepala penuh. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku sholat lebih lama dari biasanya. Aku bertanya pada diriku sendiri. Pada Tuhan, mengapa aku? Apa maksud dari semua ini? Beberapa hari kemudian, kabar itu menyebar. Dan sejak saat itu, hidupku tidak pernah sama lagi. Tatapan berubah. Bisikan terdengar di mana-mana. Aku berjalan melewati lorong pesantren dengan perasaan diawasi. Ada yang tersenyum tipis, ada yang sinis, ada yang terang-terangan tidak menyembunyikan ketidaksukaannya. Aku mencoba tetap menunduk. Tetap seperti biasa. Tapi rasanya semua mata tertuju padaku. Aku mulai mendengar kalimat-kalimat yang membuat dadaku sesak. Ada yang bilang aku beruntung. Ada yang bilang aku licik. Ada pula yang berkata aku pasti punya sesuatu yang tidak mereka miliki. Aku ingin berteriak bahwa aku tidak melakukan apapun. Aku tidak pernah meminta ini. Tapi aku diam. Aku selalu memilih diam. Di antara semua tatapan itu, ada satu sosok yang paling terasa kehadirannya. Nisa. Nisa adalah santriwati seangkatanku. Anak pengusaha kaya. Cantik, percaya diri, dan selalu tampak menonjol. Ia terbiasa menjadi pusat perhatian. Sejak awal mondok, semua orang tahu bahwa ia dekat dengan Gus Hanan. Tidak secara terang-terangan, tapi cukup untuk menumbuhkan asumsi bahwa merekalah pasangan yang paling pantas. Saat aku melihat Nisa menatapku untuk pertama kalinya setelah kabar lamaran itu tersebar, aku tahu hidupku akan semakin berat. Awalnya ia hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Lalu mulai muncul komentar-komentar kecil. Tentang aku yang terlalu sederhana. Tentang aku yang tidak cocok berada di posisi itu. Ia mengatakannya seperti bercanda, tapi aku merasakan maksudnya. Aku mencoba bersikap baik. Aku menyapanya seperti biasa.
Aku tidak ingin bermusuhan. Aku tidak ingin konflik. Tapi Nisa seolah tidak menginginkan kedamaian. Hari demi hari, tekanannya semakin terasa. Aku mulai dijauhi oleh beberapa teman. Ada yang berhenti mengajakku makan. Ada yang pura-pura tidak melihatku. Aku tahu ini bukan kebetulan. Aku tahu ada cerita yang beredar tentangku. Cerita yang tidak pernah kubuat. Aku mulai mempertanyakan keputusanku. Aku berpikir untuk mundur. Aku merasa tidak sanggup menghadapi semua ini. Aku merasa bersalah karena kehadiranku membuat orang lain terluka. Aku bahkan merasa bersalah pada Gus Hanan. Seolah aku telah mencuri sesuatu yang bukan hakku. Di tengah kebingungan itu, Gus Hanan datang menemuiku. Tidak banyak kata. Ia hanya bertanya apakah aku baik-baik saja. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku menangis di hadapan seseorang. Aku menceritakan ketakutanku, rasa tidak pantasku, dan tekanan yang kurasakan. Ia mendengarkan tanpa memotong. Lalu ia berkata pelan bahwa pilihan ini bukan tentang siapa yang paling layak di mata orang lain, tapi siapa yang dipilih dengan keyakinan. Ia tidak memaksaku. Ia memberiku ruang. Tapi kata-katanya membuatku bertahan 1 hari lagi. Sementara itu, Nisa semakin berani. Ia mulai menyebarkan cerita yang lebih tajam. Tentang aku yang katanya mendekati Gus Hanan sejak lama. Tentang aku yang dianggap pura-pura alim. Bahkan ada desas-desus bahwa aku memanfaatkan kedekatan dengan keluarga Kiai. Semua itu menusukku perlahan. Aku dipanggil oleh pengurus. Ditanya dengan nada hati-hati. Aku menjawab dengan jujur. Aku tidak membela diri berlebihan. Aku hanya mengatakan apa adanya. Tapi luka itu tetap ada. Aku merasa martabatku dipertanyakan. Menjelang hari-hari menuju akad, aku berada di titik terendah. Aku sering menangis sendiri. Aku merasa kecil. Aku merasa tidak cukup. Aku bertanya-tanya apakah semua ini sepadan. Aku takut jika di hari akad nanti, aku akan berdiri sebagai perempuan yang dibenci banyak orang. Namun di antara air mata dan doa-doa panjang, ada satu hal yang mulai tumbuh di dalam diriku. Kesadaran bahwa aku tidak salah hanya karena dipilih. Bahwa diamku bukan kelemahan. Bahwa aku berhak mempertahankan kehormatanku. Aku tidak tahu bahwa ujian terbesarku belum datang. Bahwa Nisa belum selesai. Bahwa menjelang akad, satu kejadian besar akan mengguncang segalanya dan hampir menghancurkan nama baikku sepenuhnya. Dan disitulah kisahku benar-benar diuji. Aku pikir aku sudah berada di titik terendah. Ternyata aku salah. Hari-hari menjelang akad justru menjadi ujian paling berat dalam hidupku. Pesantren yang dulu terasa hangat berubah menjadi ruang yang menyesakkan. Setiap langkahku terasa diawasi. Setiap gerakku seolah dinilai. Aku berusaha menenangkan diri dengan doa. Tapi hatiku tetap bergetar. Fitnah itu datang tanpa peringatan. Suatu pagi, aku dipanggil kembali oleh pengurus. Kali ini dengan wajah yang lebih serius. Ada laporan yang masuk tentangku. Tuduhannya begitu kejam hingga aku sempat kehilangan kata-kata. Aku dituduh memiliki hubungan tidak pantas sebelum lamaran. Ditambah cerita bahwa aku sengaja memanfaatkan nama keluarga Kiai untuk kepentingan pribadi. Aku mendengarnya seperti orang yang sedang tenggelam. Suara-suara itu ada, tapi rasanya jauh dan menyakitkan. Aku tahu siapa di balik semua ini. Aku tahu hanya ada satu orang yang paling diuntungkan jika aku jatuh. Tapi mengetahui tidak sama dengan bisa membuktikan. Aku berdiri di ruangan itu dengan tangan gemetar. Aku ingin menangis, ingin membela diri dengan suara keras. Tapi lidahku keluh. Aku hanya berkata satu hal. Aku tidak pernah melakukan apapun yang dituduhkan. Aku siap diperiksa, siap bersaksi, siap menerima konsekuensi apapun jika aku berbohong. Hari itu aku kembali ke kamar dengan tubuh lelah dan jiwa yang nyaris runtuh. Aku sujud lama sekali. Aku tidak meminta dimenangkan. Aku hanya meminta kebenaran ditunjukkan, apapun risikonya. Sementara itu, Nisa terlihat semakin percaya diri. Ia berjalan dengan kepala tegak, seolah yakin rencananya akan berhasil. Beberapa orang mulai menjauh dariku sepenuhnya. Ada yang menatapku dengan iba, ada pula yang terang-terangan mencibir.
Aku menahan semuanya. Aku memilih diam, bukan karena aku lemah, tapi karena aku percaya diamku akan berbicara pada waktunya. Gus Hanan akhirnya menemuiku. Wajahnya tegang, matanya penuh kekhawatiran. Ia bertanya langsung padaku, tanpa perantara. Dan di hadapannya, aku berkata dengan suara yang paling jujur yang bisa kukeluarkan. Aku menceritakan semuanya, tanpa menutup-nutupi, tanpa dramatisasi. Aku berkata bahwa jika ia ragu, aku siap mundur. Aku tidak ingin pernikahan kami dimulai dari keraguan. Ia terdiam lama. Lalu ia berkata bahwa ia percaya padaku. Bukan karena perasaannya, tapi karena caraku bertahan dalam tekanan. Kata-kata itu membuatku menangis untuk pertama kalinya dengan lega. Proses klarifikasi berjalan. Satu persatu tuduhan diperiksa. Pesan-pesan yang disebarkan, cerita yang dipelintir, mulai ditelusuri. Dan kebenaran, meski lambat, akhirnya menemukan jalannya. Nama Nisa disebut. Bukti-bukti muncul. Saksi bicara. Fitnah itu runtuh di hadapan banyak orang. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa lelah. Nisa dipanggil. Ia menangis. Ia menyangkal. Lalu akhirnya terdiam. Aku melihatnya bukan dengan kebencian, tapi dengan kesedihan. Aku tidak pernah ingin menjadi musuhnya. Aku hanya ingin hidup tenang. Tapi pilihannya telah membawanya sejauh ini. Hari akad akhirnya tiba. Aku duduk di balik tirai dengan tangan dingin. Bukan karena takut, tapi karena aku baru saja melewati badai besar. Aku tidak lagi santriwati polos yang hanya menunduk. Aku adalah perempuan yang telah mempertahankan kehormatannya di hadapan fitnah dan tekanan. Saat ijab kabul diucapkan, air mataku jatuh pelan. Bukan hanya karena bahagia, tapi karena lega. Aku tahu, perjalanan ini tidak mudah, dan mungkin tidak akan selalu mudah ke depannya. Tapi aku melangkah dengan keyakinan yang utuh. Setelah semua selesai, aku menatap sekeliling pesantren dengan perasaan berbeda. Tempat ini pernah membuatku merasa kecil, tapi juga mengajarkanku berdiri. Aku tidak lagi takut pada bisikan. Aku tidak lagi gentar pada penilaian. Aku belajar satu hal penting. Menjadi perempuan terpilih bukan berarti hidup akan mudah. Justru seringkali, pilihan itu datang bersama ujian yang tidak semua orang sanggup hadapi. Dan aku bersyukur, aku tidak lari. Kisahku tidak berakhir dengan sempurna seperti dongeng. Luka tetap ada, kenangan pahit tidak langsung hilang. Tapi aku melangkah ke depan dengan hati yang lebih kuat, iman yang lebih dalam, dan keyakinan bahwa kebenaran tidak pernah benar-benar kalah. Aku bukan santriwati istimewa. Aku hanya perempuan biasa yang memilih bertahan dengan cara yang benar. Dan itu, ternyata, cukup. Kisah ini mengajarkanku bahwa jalan yang dipilih Allah tidak selalu mudah, tapi selalu punya makna. Fitnah, luka, dan air mata tidak datang untuk menjatuhkan, melainkan untuk menguatkan. Jika hari ini kamu merasa diuji, semoga cerita ini mengingatkan bahwa kebenaran akan menemukan jalannya, selama kita tetap menjaga niat dan kehormatan diri. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya. Bagikan video ini kepada siapapun yang sedang berjuang dalam diam. Dan tuliskan pendapat atau pengalamanmu di kolom komentar, karena setiap cerita layak untuk didengar. Terima kasih sudah menemani kisah ini sampai akhir. Semoga Allah selalu menjaga langkah kita semua.